Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Mengising Ustaz. Alhamdulillah. Sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi kami berdua Pasapina Ustaz ATM di acara Bosara. Ya, baik. Menemani hari-hari Anda dengan dakwah yang sejuk dan santun di channel Bosara. Hari ini Alhamdulillah kembali bergabung di Studio 3 di PT Saudi Amanah Wisata. Tentunya di bawah naungan Patria Wisata yang berkantor di Jalan Faisal Raya, Duku Ambasador nomor 1. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut ke bonceng-bonceng kita kali ini, bincang-bincang kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Insya Allah seluruh kru Bosara dan Ustadz ATM akan mendoakan masuk surga. Dan yang belum Ustadz, nanti didoakan kalau sudah subscriber juga. Kalau sudah subscribe insya Allah didoakan juga masuk surga. Jadi jangan tunggu lama-lama, like, share, and subscribe akun Bosara Channel. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Karena sehat, ada sehat walafiat, sehat dan rajin ibadah. Ada juga sehat walafiat, sehat tapi tidak beribadah. Begitu deh. Ustaz Nasir, ini bulan Zulqa'dah Ustaz. Ini bulan depan itu Zulhijjah. Ya, enggak lama min. Berapa pekan mami ke depan kita tinggal berhitung hari. Ya, Idul Kurban begitu. Idul Kurban. Tapi ngomong-ngomong masalah Idul Kurban ini Ustaz Nasir, ini ada yang lagi viral ini. Katanya hewan kurban itu bisa dijadikan sembako. Dengan mana maksudnya? Iya. Yang ditahu kan pembagiannya kurban itu dibagi 7. Terus sebagian boleh disedekahkan, sebagian boleh dikonsumsi dan sebagainya. Bagaimana tuh itu Ustaz? Jadi kurban itu kalau dari asal kata kurban itu kan hurufnya qaf, ra dengan ba, ya. Qarubah, ya. Kemudian yaqrabu, kurban, kurbanan. Jadi artinya akrab, dekat. Makanya kalau saya dekat dengan Rijal namanya sahabat akrab, atau sahabat karib. Dia itu teman akaribku. Saudara bilang kalau dekat berarti hewan kurban. Jadi qaruba ilahi, misalnya kita dekat dengan Allah. Jadi kurban itu kalau dari segi bahasa dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dari segi istilah, kurban itu penyembelihan hewan-hewan tertentu di waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada di situ penyembelihan, makanya disebut udhuhiyah, kan ada penyembelihan atau mengalirkan darah. Sehingga salah satu syarat dikatakan orang berkurban, bukan berkorban saja. Kalau korban kan ada korban perasaan. Salah satu syarat untuk berkurban, syarat berkurban adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan. Hewannya disebut hewan kurban. Ustaz, kurban itu yang dikasih perbang. Ya, bukan itu yang di leher kebiasaan. Apa kira-kira? Lanjut Ustaz. Ya, jadi menyembelih hewan tertentu dengan syarat tertentu pada hari tertentu itu namanya kurban. Jadi tidak ada dasarnya yang membolehkan dan tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat saya mau berkurban, tidak jadi berkurban baru ku ganti dengan membagi sembako baru saya bilang saya juga sudah berkurban. Itu tidak bisa. Tapi boleh dia membagi sembako tidak jadi berkurban, tapi jangan bilang saya sudah berkurban. Ya, tetap. Jadi ada aturan-aturannya, harinya. Dalam satu hadis itu kata Nabi kepada Aisyah bahwa nanti kalau barang siapa yang sampai di malam Idul Adha ada binatang yang bisa untuk disembeli, maka berkurbanlah. Jadi sampai pada malamnya juga masih. Jadi kalau misalnya kita mau Idul Adha lusa, hari ini belum ada, jangan putus asa. Siapa tahu masih bisa sampai di malam Idul Adha, atau hari Idul Adha masih ada lagi 3 hari tasyrik berikutnya. Jadi kurban itu harus dengan menyembelih
harus dengan mengalirkan darah. Tidak boleh biayanya saja. Misalnya karena kebetulan musim COVID ya, bolehlah diganti. Oh tidak, karena kapan tidak menyembeli, tidak mengalirkan darah dan bukan hewan tertentu, maka tidak dikatakan kurban. Kalau saya ganti tapi dengan ayam begitu. Tidak juga, karena karena kurban itu menyembeli binatang tertentu. Jadi tidak boleh sembarang. Jadi binatang yang dipakai berkurban pertama onta. Atau sapi dan kerbau. Kemudian kambing dan kibas. Itu domba. Selainnya itu tidak. Rata-rata 4 kaki. Bukan rata-rata, harus 4 kakinya. Ya, jadi ayam bagus sopo pi. Kenapa kamu ngotot sekali mau ayam? Ya, jadi tapi ada ulama yang memahami bahwa kalau sampai hari ke-13, hari tasyrik, ternyata dia tidak mampu berkurban, dia punya ayam mau disembelih saja. Tapi jangan dibilang saya berkurban. Nilainya bukan kurban. Hanya inilah yang bisa saya persembahkan, kemampuanku memotong ayam baru sedekahkan. Jangan juga potong ayam baru untuk kita dia mau makan. Ya, jadi tapi jangan bilang saya sudah berkurban ayam. Tidak, hanya karena saya juga mau mengalirkan darah tapi kemampuanku tidak ada. Jadi ceritanya ini Ustaz tidak boleh mengganti. Tidak boleh diganti dengan sembako atau saya berkurban tapi tidak kupotong. Saya sekitar 7 orang ini. 7 orang. 3 orang juga. Ya, tambah tukang shooting Pak. Iya, betul. Ya, jadi kita 7 orang, 1 ekor sapi. Sudah sepakat beli sapi, sapinya baru saya bertujuh sepakat jami dipotong. Kasihkan saja kasih ke bahwa inilah kurbanku, silakan engkau pelihara. Nanti ada anaknya apa kau pakai. Iya, tetap tidak dihitung berkurban. Karena ada syarat yang dia tidak penuhi, yaitu disembeli. Ya, seperti itu. Nah, bicara masalah sembelih Ustaz. Yang mana lebih utama? Apakah saya menyembeli sendiri atau saya serahkan ke panitia kurban? Kalau bisa kan disunatkan itu pertama menyaksikan penyembelihan. Kita ada di situ dipotong. Menyaksikan. Yang kedua, kalau di antara yang berkurban itu ada yang mampu menyembeli langsung, itu jauh lebih afdal. Kalau teknisnya apakah di panitia atau di rumah itu terserah. Kan bisa lebih bagus di panitia supaya distribusinya itu bagus. Tapi saya kasih tahu panitia khusus untuk kurbanku, ada saya punya anggota yang akan memotong. Yang akan memotong. Jadi misalnya bagiannya kelompok Asrijal, nanti Asrijal maju bahwa dia yang akan potong. Hanya sekedar memotong, disaksikan oleh 6 orang yang lain. Nah, kalau tidak bisa memotong, 7-7-nya hadir untuk menyaksikan, disunatkan menyaksikan. Seperti itu. Jadi tidak mesti kita yang potong, afdol kalau mampu, tapi dia usahakan kita hadir menyaksikan penyembelihan dan sesudah disembelih pulang. Tidak usah tunggu dibagi. Karena tidak disunatkan menyaksikan pembagian. Ada di kampung, bukan di kampungku ini, di kampungnya orang. Setiap tahun, dan itu beberapa kali terjadi, setiap mau dipotong itu sapi pasti lepaski. Mengamuk. Pasti lepas. Baru dikejar keliling kampung. Keliling. Baru yang kejar juga tidak ada, hanya teriak, sapi nak dia lepas lagi. Mau dipotong kurban lepas, dikejar. Jadi seolah-olah ini jadi ajang promosi dulu. Sengaja dilepas. Setiap mau dipotong, lepas sapi sini lari. Tangkap ke sapi nak dia. Kenapa? Mau disembelih nak lepas. Padahal sungguh-sungguhnya mau tangkap. Jadi untuk keliling dulu. Ini tidak boleh. Jadi kurban itu kan sebenarnya yang diterima oleh Allah bukan daging dan darahnya, bukan kulit dan tulangnya, tapi keridhaan, keikhlasan orang yang berkurban. Tapi benarkah itu Ustaz? Ini terakhir ini Ustaz. Benarkah itu Ustaz bahwa rambutnya hewan kurban itu atau bulunya menjadi penggugur dosa-dosa? Rambutnya dia. Bagaimana itu kalau hewan tok-tok kan? Memang kalau memilih hewan kurban, kan yang kita pilih kalau ada sapi, ada kerbau, pilih sapi.
Karena dari segi bulu sapinya lebih lebat. Kalau ada 2 sapi, ada yang lebat bulunya, ada yang sudah tipis, pilih yang lebat. Makanya kasih tahu sapi kalau mau dikurbannya kau dulu cukur. Jadi karena nanti bulunya itu akan menjadi saksi. Malah ada yang mengatakan jumlah bulunya akan dihitung sebagai jumlah pahala. Tapi itu untuk motivasi amal. Kalau pada tingkatan sampai pada tingkatan tertentu, kita tidak butuh lagi itu. Mau pahalanya berapa, mau berapa bulunya, kita tidak butuh. Yang kita butuhkan, saya ikhlas untuk berkurban, saya persembahkan kepada Allah, dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Seperti itu Kapung. Jadi pemirsa Bosara Channel dimanapun Anda berada, itu tadi sekelumit pembahasan tentang kurban. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tak, coba cek di konten sebelumnya, ada juga kita bahas tentang kurban. Mudah-mudahan terjawab di situ. Insya Allah kita termasuk pribadi-pribadi yang selalu mengingat Allah dengan melakukan kurban. Baik, pemirsa, terima kasih atas atensi kita. Itu tadi penjelasan singkat dari Tetap kami ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and share akun Bosara Channel. Bosara Channel. Channel baru kami, Bosara Channel. Terus ikuti konten-konten menarik dari kami, dan tentunya senantiasa sejuk dan santun. Saya Andi Natsir. Saya Asrijal. Ashar Tamanggong. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.